Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindang Rani Saidin, NIM 22040450013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tahap-tahapan perkembangan pada masa remaja. Masa remaja atau adolescent merupakan masa pergantian dari anak-anak menuju dewasa yang mencakup kematangan mental, emosional, dan fisik. Kelompok usia merupakan sumber daya manusia dan merupakan komponen terpenting dalam pembangunan nasional, sehingga perlu adanya perhatian pada masa depan yang meneruskan pembangunan cita-cita bangsa. Masa remaja mengalami pertumbuhan dan perubahan yang berpikir, serta mengalami pergaulan yang sangat cepat, mendapatkan teman dengan cara singkat, tanpa sepengetahuan orang tua. Kita semua pasti mengetahui bahwa anak-anak dan orang dewasa memiliki beberapa perbedaan yang selain bersifat biologis dan fisikologis dan bersifat psikologis. Masa remaja dikenal sebagai salah satu periode dalam rentang kehidupan setiap manusia dimiliki beberapa keunikan tersendiri. Keunikan tersebut bersumber dari kedudukan pada masa sebagai periode tradisional antara kanak-kanak dan masa dewasa. Menurut Talib tahun 2010, perkembangan pada remaja usia 12-18 tahun. Krisis yang terjadi identitas, phase kebingungan atau peran, atau disebut dengan istilah identity atau phase role confusion. Secara deskriptif, remaja berfokus pada pertanyaan siapa saya untuk sukses menjawab pertanyaan ini. Erikson menyatakan remaja mesti bebas dari masa konflik dari berbagai hal. Adanya peluang untuk mengembangkan kepercayaan diri, identitas, independensi, kompetensi, dan kontrol diri. Jika remaja bebas atau sukses dalam mengatasi konflik dan yang mungkin terjadi, maka mereka akan sukses dalam tahap dan memperoleh identitas diri yang kukuh dan siap membangun kepercayaan untuk masa depan. Sebaliknya, jika gagal mengatasi konflik dan identitas diri, maka remaja akan tenggelam dalam kebingungan, tidak mampu membuat pilihan dan keputusan, khususnya tentang pekerjaan, orientasi seksual, dan peran kehidupan secara keseluruhan. Adalah materi karakteristik remaja. Dari sisi perbedaan moral, remaja dalam lingkaran harus tetap bersama dan berperilaku sesuai dengan norma dan peraturan yang diyakininya. Hal ini menyebabkan remaja melanggar peraturan dan nilai berlaku seperti berhubungan seks di luar nikah, minum minuman beralkohol, tawuran, dan lain sebagainya. Perkembangan kepribadian menjadi fase yang terpenting pada integritas diri remaja. Dari segi kognitif, mental remaja berpikir logis mengenai beragam ide atau abstrak. Tahapan perkembangan remaja adalah yang pertama, 1. Masa awal. Menurut TSI dalam seri tahun 2017, pada masa remaja awal merupakan masa ketika seorang anak tumbuh menjadi seorang yang dewasa, yang tidak dapat ditetapkan secara pasti. Masa remaja awal yaitu berkisar umur 12-15 tahun. Pada masa ini, remaja mulai mempunyai kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara efisien. Sistem puncaknya dikarenakan pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan, sistem saraf yang berfungsi sebagai proses informasi yang berkembang dengan cepat. Di samping itu, pada masa remaja, ini juga terjadi rekonstruksi lingkaran saraf frontal atau lobe, belahan otak bagian depan sebagai pada belahan atau celah sentral. Frontal lobe ini berfungsi sebagai aktivitas kognitif tinggi seperti kemampuan merumuskan perencanaan strategi atau kemampuan mengambil keputusan. Remaja juga mengalami puncak emosionalitasnya dan perkembangan emosi yang sangat tinggi. Remaja yang berkembang di lingkungan yang kurang kondusif, kematangan emosionalitas terhambat sehingga akan mengakibatkan tingkah laku negatif seperti agresif, lari dari kenyataan, atau pada masa remaja awal juga anak-anak terpapar pada perubahan tubuh dengan cepat.
Adanya akselerasi itu pertumbuhan dan pertumbuhan komposisi disertai awal pertemuan seks sekunder. Karakteristik periode remaja awal ditandai oleh pertumbuhan psikologis. Pada fase remaja awal, mereka hanya tertarik pada keadaan sekarang, bukan pada masa depan. Sedangkan secara seksual, mulai timbul rasa malu ketertarikan terhadap lawan jenis, tetapi masih berkelompok dan bereksperimen dengan tubuh seperti menstruasi. Selanjutnya, pada periode remaja awal, anak juga mulai melakukan eksperimen dengan rokok, alkohol, atau narkoba. Peran per grup sangat dominan. Mereka berusaha membentuk kelompok bertingkah laku sama, berpenampilan sama, mempunyai bahasa dan metode isyarat yang sama. Remaja awal juga lebih fokus pada perubahan bentuk dan ukuran tubuh serta adanya pengaruh yang kuat dari teman sebaya. Kedua itu ada masa pertengahan. Remaja pertengahan tampak dalam mencari identitas diri, mengembangkan tingkah laku, serta belajar mengendalikan dorongan dan membuat keputusan yang berkaitan dengan sekolahan dan pekerjaan akan menjadi cita-citanya, termasuk masih juga memerlukan teman sebaya. Pada tahap ini, remaja membutuhkan teman. Ia senang banyak yang menyukai mereka, tetapi ada juga kecenderungan atau narsis untuk mencintai diri sendiri dengan menyukai teman yang memiliki kualitas yang sama. Juga bingung karena tidak tahu harus memilih yang mana, sensitif atau acuh tak acuh, atau sepi tahu harus memilih yang mana. Remaja laki-laki harus membebaskan diri dari Oedipus Jobless, perasaan cinta pada ibu sendiri dari masa kanak-kanak dengan memperdalam hubungan dengan geng lawan jenis. Pada masa remaja pertengahan, di mana masa remaja berumur sekitar 15 sampai 18 tahun, dan masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berpikir yang baru. Teman sebaya pada masa ini memiliki peran yang penting, namun individu sudah memilih mengarahkan diri sendiri atau self-direction. Pada masa ini, remaja mulai mengembangkan kematangan tingkah laku, belajar mengendalikan influensi diri, dorongan yang disertakan keinginan untuk pemuasan atau keinginan secara sadar maupun tidak sadar, dan membuat keputusan-keputusan awal yang berkaitan. Pada fase remaja awal, mereka hanya tertarik pada keadaan sekarang, bukan pada masa depan. Sedangkan secara seksual, mulai timbul rasa malu ketertarikan terhadap lawan jenis, tetapi masih berkelompok dan bereksperimen dengan tubuh seperti menstruasi. Selanjutnya, pada periode remaja awal, anak juga mulai melakukan eksperimen dengan rokok, alkohol, atau narkoba. Peran per grup sangat dominan. Mereka berusaha membentuk kelompok bertingkah laku sama, berpenampilan sama, mempunyai bahasa dan metode isyarat yang sama. Remaja awal juga lebih fokus pada perubahan bentuk dan ukuran tubuh serta adanya pengaruh yang kuat dari teman sebaya. Kedua itu ada masa pertengahan. Remaja pertengahan tampak dalam mencari identitas diri, mengembangkan tingkah laku, serta belajar mengendalikan dorongan dan membuat keputusan yang berkaitan dengan sekolahan dan pekerjaan akan menjadi cita-citanya, termasuk masih juga memerlukan teman sebaya. Pada tahap ini, remaja membutuhkan teman. Ia senang banyak yang menyukai mereka, tetapi ada juga kecenderungan atau narsis untuk mencintai diri sendiri dengan menyukai teman yang memiliki kualitas yang sama. Juga bingung karena tidak tahu harus memilih yang mana, sensitif atau acuh tak acuh, atau sepi tahu harus memilih yang mana. Remaja laki-laki harus membebaskan diri dari Oedipus Jobless, perasaan cinta pada ibu sendiri dari masa kanak-kanak dengan memperdalam hubungan dengan geng lawan jenis. Pada masa remaja pertengahan, di mana masa remaja berumur sekitar 15 sampai 18 tahun, dan masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berpikir yang baru. Teman sebaya pada masa ini memiliki peran yang penting, namun individu sudah memilih mengarahkan diri sendiri atau self-direction.
Pada masa ini, remaja mulai mengembangkan kematangan tingkah laku, belajar mengendalikan influensi diri, dorongan yang disertakan keinginan untuk pemuasan atau keinginan secara sadar maupun tidak sadar, dan membuat keputusan-keputusan awal yang berkaitan. Selanjutnya, materi kedua yaitu ada tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Remaja adalah transisi dari masa kanak-kanak ke usia dewasa. Remaja juga adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai anak-anak, namun ia belum cukup matang untuk dikatakan sebagai orang dewasa, dikarenakan ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya, dan ini pun juga sering terjadi, dan kita sebagai guru, sebagai orang dewasa juga harus melakukan metode atau melalui banyak pengalaman dalam menentukan pola hidup, tugas-tugas perkembangan masa remaja. Selanjutnya ada ciri-ciri remaja. Gunarsa dan Mapiare dalam penjelasan ciri-ciri remaja sebagai berikut. Yang pertama, masa remaja awal biasanya duduk di bangku sekolah menengah pertama dengan ciri-ciri. Yang pertama, tidak stabil keadaannya dan lebih emosional, mempunyai banyak masalah. Yang ketiga, masa yang kritis, dan yang terakhir itu ada mulai tertarik pada lawan jenis. Kedua, ada masa remaja pertengahan, biasanya duduk di bangku sekolah menengah atas dengan ciri-ciri. Yang pertama, sangat membutuhkan teman. Kedua, cenderung bersifat narastik, kecintaan pada diri sendiri. Yang ketiga, berada dalam kondisi keresahan, kebingungan, dan pertentangan dengan dirinya sendiri. Yang keempat, berkeinginan besar mencoba segala hal yang diketahui